Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan keempat kita akan membahas sebuah tema bagaimana kita dalam dasar-dasar logika ini bisa membuat sebuah definisi yang bisa meyakinkan untuk orang nanti melihat, membaca atau apa. Dan yang kedua, penggolongan. Kita membuat sebuah klasifikasi dari sebuah tema-tema yang akan dibahas. Maka penggolongan itu sangat perlu sekali bagaimana nanti orang yang membaca bisa memahami dengan cepat. Karena tujuan dari penggolongan itu mempermudah seseorang untuk memahami apa yang akan kita jelaskan dan terangkan. Maka dua kategori ini, pertama definisi, kedua penggolongan sama-sama sebagai instrumen untuk memudahkan orang lain membaca konsep kita. Orang lain membaca apa-apa yang kita sampaikan, baik itu secara tertulis atau lisan. Kita coba bahas untuk definisi. Maka definisi itu adalah sesuatu yang sangat urgen dalam bahasa lisan atau tulisan. Seseorang akan paham apa yang kita sampaikan itu tentang definisi. Walaupun kita tidak menyebutkan definisi itu apa, definisi ini adalah dan lain-lain. Walaupun kita tidak menyebutkan seperti itu. Tapi nanti bagaimana apa yang telah kita sampaikan tentang sebuah permasalahan yang kita definisikan bisa dipahami dengan jelas dan cepat. Maka definisi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah berasal dari bahasa definitio, bahasa Latin, yang artinya adalah penentuan arti atau pembatasan. Maka sebuah definisi kita harus membatasi pembicaraan apa yang akan kita bahas. Maka definisi yang bagus adalah definisi yang fokus terhadap permasalahan yang kita kaji. Maka jangan terlalu luas apa yang kita sampaikan, bla 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 bla. Ternyata malahan tambah nggak jelas kalau terlalu melebar. Maka sesuai dengan arti definisi itu adanya pembatasan materi yang akan kita sampaikan. Jadi terbatas saja, nggak usah terlalu melebar luas kemana-mana. Maka perkataan yang baik adalah perkataan yang singkat, padat, dan dipahami. Jangan panjang kita bercerita kemana-mana, tapi orang lain bingung malahan bias, tujuannya nggak tercapai. Itulah definisi. Maka definisi harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang ditentukan. Maka ini para ilmuwan telah memandu kita bagaimana definisi yang baik. Maka ini unsur-unsur definisi. Yang pertama, definisi itu tidak boleh terlalu luas. Kajiannya jangan terlalu luas dan jangan juga terlalu sempit. Jadi harus tengahan lah dari konotasi kata yang didefinisikan. Itulah definisi. Maka umpamanya kita membuat definisi kinerja. Kinerja itu apa? Kinerja adalah hasil karya seseorang yang dikerjakan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan organisasi. Jelas, cepat, dan tepat. Itulah kinerja. Tapi kinerja itu orang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau dia digaji, wah panjang. Jadi tidak fokus. Maka rekan-rekan semua nanti di tugas akhir berkuliah menulis skripsi harus membuat definisi. Maka definisi itu harus jelas. Maka variabel-variabel yang ada di definisi itu yang harus ditentukan.
Maka karena ini masih tingkat S1 sarjana, jangankan sarjana, S2 atau program doktor pun, definisi itu harus mengacu kepada teori para ahli. Maka kita adalah ditetapkan minimal 3. Umpamanya kita mau ngambil teori tentang komunikasi, maka menurut si A ini, si B segini, si C gini. Baru kita menyimpulkan dari 3 orang itu, 3 orang tokoh itu menjadi definisi kita. Itulah definisi kita. Disitulah ada indikator. Maka di checklist. Dari definisi A, indikatornya, maksudnya poin-poinnya indikator itu. Poin-poinnya ada 3 permasalahan. Dari definisi B ada 2. Dari definisi C ada 3 juga. Maka mana yang sama, mana yang berbeda, dirangkum, itu disebutkan satu-satu, itulah indikator. Itulah definisi yang bagus. Itu berlatih membuat sebuah definisi sebagai sebuah karya ilmiah. Kalau itu kan dilatih ya. Nanti ada latihannya, kayak yang telah saya sebutkan. Tapi kalau dalam perkataan, ya kita harus bisa. Dalam bahasa lisan ya nggak bisa seperti itu juga. Maka kita harus memaparkan secara singkat, padat, tapi jangan terlalu sempit juga. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Umpamanya, kinerja adalah seseorang yang telah berkinerja. Itu nggak boleh mengulang-ulang kata yang didefinisikan. Jadi tidak boleh mengulang kata itu. Jadi bias orang membuat arti itu, malahan arti itu yang disebutkan di situ lagi. Komunikasi adalah komunikasinya seseorang dengan orang lain. Nah, itu bukan definisi, hanya ungkapan saja. Nah, yang ketiga, tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Jadi harus jelas, harus apa yang disampaikan ini mempunyai nilai penjelasan yang kuat. Itulah definisi. Jangan bingung lagi, di kata yang harus didefinisikan itu kan orang bertanya. Setelah kita terangkan, kok orang bertanya lagi, malah bingung. Yang keempat, definisi tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi harus positif. Kinerja adalah pekerjaan seseorang yang dikerjakan pekerjaan seseorang tidak melakukan pekerjaan apa-apa yang tidak diperintahkan. Nah, itu negatif ya itu. Harusnya kan kinerja adalah seseorang capaian kerja seseorang yang ditentukan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Itulah kinerja, bukan negatif. Jadi bukan kata negatif. Yang kelima, tidak menggunakan kata majazi atau mempunyai banyak makna. Tidak mengandung kata kiasan. Jadi dan tidak juga mengandung kata yang mempunyai artinya banyak. Ini nggak boleh, jadi membingungkan lagi. Nah, itulah definisi. Maka kita harus belajar. Ini adalah kita harus belajar. Maka rekan-rekan semua nanti di tugas coba silakan buat, ini tugasnya ya, di pertemuan keempat ini, buat sebuah definisi. Terserah mau apa. Kursi adalah, nah gitu. Meja adalah, kuliah adalah. Gitu. Coba buat satu definisi yang kira-kira jelas. Tapi biar lebih fokus karena ini ranah keilmuan, coba ranah ilmu komunikasi buat definisi. Nah, gitu ya, terserah apa aja terkait ilmu komunikasi. Di internet banyak. Itu tentang definisi. Macam-macamnya nanti banyak definisi itu. Ada definisi nominal terkait dengan sebuah bilangan, definisi nominal. Ada definisi sinonim, simbolis, etimologis, semantik, stipulatif, dan definisi denotatif. Ini macam-macam definisi dari nominal. Umpamanya sinonim, penjelasan
dengan memberikan persamaan kata atau penjelasan kata yang telah dimengerti. Nah, itu ya, nanti silakan dibaca. Nah, terus yang kedua, setelah definisi nominal ada definisi realis. Itu definisi yang ditandai oleh suatu term. Nah, ini ada definisi dibagi dua, esensial dan deskriptif. Nah, jadi ada yang esensial itu kajian atau definisi yang mengkaji sebuah makna, sesuatu benda yang wujudnya esensi. Yaitu bagiannya. Atau definisi deskriptif yang menjelaskan sifat-sifat yang didefinisikan, mempunyai karakter dan lain-lain. Mungkin bentuknya bukan barang, mungkin sesuatu yang tidak bisa dilihat. Banyak yang bisa dilihat. Kinerja tadi nggak bisa dilihat kan, ukurannya apa? Maksudnya hasilnya ada, tapi bentuknya enggak. Kalau kursi ada seperti itu, barangnya bisa dilihat langsung. Itu. Nah, terus sekarang kita bahas tentang penggolongan. Ini mungkin penggolongan ini juga bisa bagian daripada penjelasan dari definisi. Maka penggolongan itu adalah bagaimana kita bisa membagi sebuah kajian atau bahasan sehingga bahasan ini bisa runut, bisa bagus, bisa dicerna orang-orang lain dengan cepat dan tepat karena ritmenya diatur. Kalau ritmenya nggak diatur, berantakan, maka tidak bagus. Maka rekan-rekan semuanya, kalau menjadi narasumber atau pembicara atau berceramah lah atau kultum, maka rekan-rekan semuanya buatlah poin-poin dari ini ke sini, dari bicaranya, setelah itu kemana lagi. Jadi supaya ada dasar apa yang disampaikan itu. Walaupun memang komunikasi yang baik, pemaparan yang baik adalah pemaparan yang tidak textbook. Karena dia akan terpaku dengan apa yang dibacakan. Maka antara audiens dengan pembicara itu kadang nggak nyambung. Karena dia fokus membaca. Mungkin juga dia belum membaca naskah itu, maka lebih celaka lagi. Dia belum memahami apa yang dia bacakan. Ya. Maka dalam bahasa lisan, rekan-rekan semuanya pertama harus kaya tentang informasi. Kedua, kalau belum bisa ditulis di kepala kita, di otak, maka tulislah poin-poinnya. Maka setelah bicara ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu lebih fokus dan lebih bagus. Maka ada penggolongan ini, aturan-aturannya kita bahas supaya lebih jelas. Harus terperinci dan lengkap. Jadi penggolongan itu harus terperinci dan lengkap. Sehingga apa yang kita sampaikan rinci. Jangan sampai kita sudah bagi penggolongan, ternyata sebuah benda atau sebuah barang itu masuk ke kategori 1 atau kategori 2. Jadi bias. Jadi dia tidak terperinci. Yang kedua harus sungguh-sungguh memisahkan sehingga kelompok yang satu dapat membedakan dengan jenis kelompok yang lain. Misalnya gitu. Yang ketiga harus menggunakan dasar atau prinsip yang sama. Misalnya atas dasar usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan seterusnya. Ini juga nanti berlaku rekan-rekan semuanya dalam hal penelitian. Maka penelitian yang realistis, yang reliable, itu adalah penelitian yang harus homogen, sejenis. Karena kalau penelitian tidak homogen atau tidak sejenis, maka hasilnya tidak bisa untuk mengeneralisir. Terlebih dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu hitungan. Jadi harus homogen. Maka rekan-rekan semuanya kalau nanti meneliti sebuah kasus, umpamanya
kinerja di sebuah perguruan tinggi, maka harus menentukan di perguruan tinggi itu apa saja yang berkinerja, dosen, staf, dan lain-lain. Atau di sebuah perusahaan, salesnya kah, bagian produksi,